Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Muaibah SPD, calon guru penggerak angkatan 11, guru SMK Nurul Quran Kerangkeng, Indramayu, Jawa Barat. Di sini saya akan mencoba memaparkan modul 1.1H mengenai demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muaibah, guru SMK Nurul Quran Kerangkeng, Indramayu, Jawa Barat, calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya akan mencoba menganalogikan filosofi pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yang mana beliau menganalogikan bahwa pendidikan itu ibarat ladang dan pendidik itu diibaratkan sebagai petani, serta peserta didik itu diibaratkan seperti benih-benih yang siap disemai. Begitu juga dengan Bapak Iwan Syahril, beliau menganalogikan pendidikan itu ibarat sistem tata surya, yang mana peserta didik ini diibaratkan seperti planet-planet yang berputar sesuai garis edarnya masing-masing dan pada sumbu atau porosnya masing-masing. Di sini saya akan mencoba menganalogikan bahwa pendidikan itu ibarat rumah, dan kita pendidik itu ibarat seorang arsitek yang harus mampu membangun atau mendesain bangunan seindah dan senyaman mungkin, juga sekuat mungkin. Peserta didik ini saya ibaratkan seperti bahan-bahan bangunan, seperti tiang, cat, batu bata, batu, keramik, dan sebagainya, yang mana mereka harus difungsikan sesuai kodratnya. Biarkan tiang berfungsi sebagai tiang, biarkan atap berfungsi sebagai atap. Janganlah kita memaksakan kehendak. Misalkan atap menjadi tiang dan tiang menjadi atap. Maka jika kita memaksakan kehendak tersebut, kita pastinya tidak akan mampu menciptakan rumah yang indah sesuai harapan kita. Sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus seimbang dengan kebudayaan. Maka di sini saya ibaratkan kebudayaan itu laksana tamu yang berkunjung ke rumah kita. Kita sebagai pendidik harus mampu mengarahkan peserta didik kita bahwa mereka harus mampu menyaring tamu-tamu yang masuk ke dalam rumah kita. Jika tamu-tamu tersebut membawa buah tangan yang buruk, seperti misalkan membawa sampah yang nantinya akan membuat bau rumah dan ruangan kita, maka janganlah tamu tersebut dibiarkan masuk. Tapi jika tamu tersebut membawa buah tangan yang indah, estetik, seperti misalkan membawa lukisan, membawa guci-guci yang cantik, membawa vas-vas bunga yang indah, yang nantinya akan memperindah ruangan dan rumah kita, maka kita boleh mempersilahkan tamu tersebut masuk dan berkunjung ke rumah kita. Nah, tamu tersebut diibaratkan kebudayaan luar atau ilmu dan pengetahuan dari luar. Maka jika ilmu pengetahuan yang datang dari luar itu baik untuk rumah kita, bagus buat rumah kita, maka kita boleh mempersilahkan tamu tersebut masuk. Seperti halnya rumah yang perlu dijaga kebersihannya, perlu melakukan peremajaan, pengecatan ulang, penataan ruang supaya tidak bosan, maka kita sebagai pendidik juga harus selalu memberikan arahan kepada peserta didik kita di setiap pembelajarannya sesuai dengan semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tuturi handayani. Ketika kita berada di depan, kita mampu menjadi seorang teladan bagi mereka. Ketika berada di tengah-tengah mereka, kita mampu menjadi penyemangat mereka. Ketika kita berada di belakang mereka, kita mampu memberikan dorongan motivasi supaya peserta didik kita ini optimal dalam pembelajarannya. Pada akhirnya, kita sebagai pembelajar atau pendidik harus mampu menyajikan model-model pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik sesuai perkembangan zaman. Kita harus mampu menerapkan model-model dan metode-metode pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik sehingga peserta didik mampu belajar dengan optimal. Akhir kata, saya akan mengutip hadis dari Nabi saya, yaitu utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi, bahwa manusia itu
harus menuntut ilmu dari buayan hingga liang lahat. Karena hadis ini menurut saya sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mana manusia itu adalah pembelajar sepanjang hayat. Pun dengan kita, calon guru penggerak adalah pembelajar sepanjang hayat yang harus selalu belajar metode-metode baru, hal-hal baru untuk menyajikan pembelajaran yang berpusat pada murid sehingga akan menciptakan peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Akhir kata dari saya cukup sekian. Terima kasih. Salam guru hebat, salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analogi filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, beliau menganalogikan pendidik sebagai petani, peserta didik adalah benih-benih yang akan disemai. Pun dengan Bapak Dr. Iwan Syahril PhD, beliau mengibaratkan pendidikan adalah sistem tata surya dan peserta didik adalah planet-planet yang berputar pada porosnya dan beredar sesuai garisnya. Maka di sini saya mengibaratkan pendidikan adalah rumah. Kita pendidik adalah arsiteknya dan peserta didik sendiri adalah bahan-bahan bangunannya yang harus berfungsi sebagaimana kodratnya. Kita tidak mungkin memfungsikan atap sebagai tiang, pun sebaliknya. Kita sebagai pendidik harus mampu mendesain bangunan yang indah dan nyaman sesuai dengan kodrat alam. Maksud pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, dalam hal ini yaitu peserta didik, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Mempertebal laku murid. Budi pekerti atau penebalan karakter sejatinya harus melekat pada diri peserta didik. Pendidik bukan hanya memberikan pembelajaran mengenai keilmuan saja, tetapi juga mampu membangun budi pekerti yang luhur peserta didiknya, di mana seorang pendidik harus mampu menuntun peserta didiknya dalam menajamkan pikiran atau olah cipta, menghaluskan rasa atau olah rasa, memperkuat kemauan atau olah karsa, sedangkan pekerti sendiri yang berarti tenaga dan raga, dalam hal ini peserta didik juga mampu mengolah raganya. Jadi peserta didik tidak hanya sehat rohani namun juga sehat jasmaninya. Ketika pendidikan itu seimbang, maka akan tercipta budi pekerti yang akan membawa peserta didik pada kebijaksanaan. Kemudian pendidikan akan melahirkan generasi-generasi yang bijaksana sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Azas Trikon. Pendidikan adalah tuntunan untuk peserta didik itu sendiri. Sebagai pendidik, tidak boleh memaksakan kehendak. Kita harus mampu menuntun tumbuh kembang serta laku peserta didik kita sesuai dengan kodratnya. Seperti azas Trikon dari Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinuitas. Dalam menerapkan pendidikan yang maju ke depan, kita tidak boleh lupa akar nilai budaya yang hakiki. Konvergensi, yaitu bahwa pendidikan itu harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan, di mana perubahan yang kita lakukan harus menuju pada suatu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Konsentris, yaitu pendidikan itu harus terus bergerak maju, menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajar. Ibarat bahan bangunan, masing-masing mempunyai fungsinya sendiri. Syarat-syarat pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang teratur yaitu pendidikan yang berdasarkan pengetahuan. Jika Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik seperti petani, maka di sini saya menganalogikan pendidik itu seperti seorang arsitek yang harus mampu mendesain bangunan yang indah, kuat, dan kokoh dan berfungsi sebagaimana mestinya. Peralatan pendidikan.
Yang dimaksud di sini adalah alat-alat pokok, yakni cara mendidik. Kita sebagai pendidik harus mampu menyajikan model-model pembelajaran yang beragam, inovatif, dan kreatif, dan berpusat pada peserta didik atau student center. Tantangan dan solusi penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara. Untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, di sekolah kami menerapkan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di antaranya yaitu dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan minat dan bakat peserta didik, serta pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang dapat menebalkan laku dan karakter peserta didik, program pengajaran kewirausahaan yang menonjolkan keunggulan budaya lokal seperti memodifikasi makanan khas daerah yang dapat meningkatkan skill kewirausahaan peserta didik. Pengajaran yang berpihak pada alam, dalam hal ini pemanfaatan botol bekas menjadi kerajinan seperti galon bekas yang dibuat menjadi tong sampah, botol bekas kemasan air minum yang bisa diubah menjadi tempat pensil, vas bunga, dan lain-lain. Diharapkan dengan penerapan pembelajaran tersebut, peserta didik menjadi pribadi yang mencintai alam dan lingkungannya, serta adanya pembelajaran yang bervariasi, memanfaatkan teknologi yang ada, serta alam sekitar. Pembelajaran yang memanfaatkan alam sekitar. Di gambar ini, peserta didik sedang membuat kerajinan berbahan dasar pelepah pisang. Ekstrakurikuler pramuka, di mana kegiatan ini diharapkan mampu mempertebal laku serta karakter peserta didik menjadi pribadi yang tangguh. Di sekolah kami menerapkan pembelajaran yang berasas kewirausahaan, di mana kami berharap lulusan kami kelak mampu bersaing di tengah masyarakat serta mempunyai skill yang mumpuni serta siap dengan perkembangan zaman. Selain pembelajaran yang berasas kewirausahaan, di sekolah kami juga menerapkan pembelajaran yang memanfaatkan limbah menjadi kerajinan. Di sekolah kami juga menerapkan pembelajaran yang bervariasi serta memanfaatkan teknologi yang ada dan juga memanfaatkan alam sekitar. Untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, di setiap situasi dan kondisi pasti akan selalu ada tantangannya. Tantangan yang kami temukan di sekolah kami yaitu rendahnya motivasi peserta didik dengan metode dan model pembelajaran yang baru. Maka solusinya bagaimana? Yaitu pendidik harus mampu menyajikan pembelajaran yang mudah difahami, menerapkan metode-metode yang berpusat pada peserta didik sehingga membuat pembelajaran menjadi menyenangkan, nyaman, dan menggairahkan. Tantangan berikutnya yaitu terbatasnya kemampuan guru dalam memahami filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Solusinya yaitu pendidik harus terus mengupgrade diri, terus menambah wawasan pengetahuan mengenai pendidikan, mengikuti berbagai macam pelatihan atau workshop guna menambah wawasan keterampilan serta ilmu pengetahuan yang baru. Dengan ilmu tersebut diharapkan mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Maka sebagai pendidik kita jangan pernah merasa bosan ataupun lelah untuk selalu memberikan panutan, motivasi, serta arahan untuk peserta didiknya. Akhirnya sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru-guru hebat se-Indonesia, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.